Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah pahlawan misi, menyadari urgensinya penginjilan dan pemanfaatan momentum panen. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yohanes 4 ayat 35 sampai ayat 38 yang berbunyi sebagai berikut. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan, orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya! Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 4, ayat 35 sampai ayat 38, kita menemukan sebuah bagian yang menyimpan pesan yang dalam dan tak lekang oleh waktu, meskipun pada persepsi awal mungkin tampak tidak jelas. Untuk memahami sepenuhnya konteksnya, pertama-tama kita harus memahami latar belakang tempat dan waktu terjadinya. Dalam bagian ini, Yesus berbicara kepada murid-muridnya, setelah pertemuannya dengan seorang perempuan Samaria di sumur. Perempuan ini, yang mempunyai reputasi buruk di masyarakat, baru saja mengalami perjumpaan transformasional dengan Yesus. Dia meninggalkan kendi airnya, berlari kembali ke kotanya, dan menceritakan kepada semua orang tentang pria yang dia temui. Karena kesaksian perempuan itu, banyak orang dari kota datang menemui Yesus dan percaya kepadanya. Kini, dalam percakapan dengan murid-muridnya, Yesus menggunakan analogi bertani untuk menyampaikan sebuah kebenaran rohani. Ia berkata kepada mereka, bukalah matamu dan lihatlah ladang-ladang. Ladang-ladang itu sudah siap untuk dipanen. Di sini, Yesus tidak berbicara tentang pertanian, namun tentang jiwa-jiwa orang Samaria, yang pengharapan besar akan Mesias, dan mulai percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Di sini Yesus mendesak murid-muridnya untuk mengenali peluang dalam menyebarkan pesan kasih dan keselamatan yang dari Tuhan. Para murid telah melihat hasil dari kesaksian perempuan Samaria tersebut, dan Yesus mendorong mereka untuk melihat potensi rohani pada orang-orang di sekitar mereka. Ayat ini mengingatkan kita bahwa peluang untuk membagikan kabar baik selalu ada di sekitar kita, dan kita harus memperhatikannya. Sama seperti seorang petani menuai apa yang mereka tabur, orang-orang percaya dapat menyaksikan panen rohani, ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang yang terbuka untuk menerima pesan Yesus. Konteks Yohanes 4, ayat 35 sampai ayat 38, menggarisbawahi pentingnya mengenali momen-momen ini, dan berpartisipasi aktif dalam pekerjaan menyebarkan iman dan kasih. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam ayat bacaan hari ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukalah matamu dan lihatlah ladang yang sudah menguning. Ladang itu sudah siap untuk dituai. Pesan ini menjadi seruan yang jelas bagi umat beriman saat ini, mendesak kita untuk menyadari pentingnya misi memberitakan kabar baik, untuk menjadikan diri kita seorang pahlawan misi masa kini. Sama seperti Tuhan Yesus melihat kelaparan rohani orang Samaria, kita dipanggil untuk membuka mata terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Dalam konteks saat ini, ada rasa haus akan makna hidup, harapan kekal, dan pemenuhan kebutuhan spiritual. Dunia membutuhkan pahlawan misi, individu yang bersedia untuk melangkah maju, dan membagikan pesan Kristus yang mengubahkan hidup. Saat kita merenungkan ayat ini, kita diingatkan akan pentingnya memanfaatkan momen ini, seperti yang dilakukan perempuan Samaria,
ketika dia segera meninggalkan tempayan airnya, dan bergegas menceritakan perjumpaannya dengan Yesus. Kita juga harus siap untuk membagikan kesaksian kita, dan terlibat dalam penginjilan, ketika ada kesempatan. Pesan ini memperkuat iman kita, dengan menekankan bahwa ladang memang sudah siap untuk dipanen, dan urgensi misi kami tidak dapat dilebih-lebihkan. Kita dipanggil untuk memanfaatkan momen ini, menjadi berani, dan menjadi pahlawan misi di komunitas kita dan sekitarnya. Saat kita melakukan hal ini, berarti kita memenuhi peran kita sebagai pelayan rahmat Tuhan, menyebarkan pesan harapan dan keselamatan kepada mereka yang mencari makna di dunia yang bermasalah. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus menyadari kelaparan rohani di sekitar kita, dan memanfaatkan kesempatan untuk membagikan pesan Kristus. Sama seperti Tuhan Yesus, kita hendaknya membuka mata dan hati kita terhadap kebutuhan orang-orang yang kita jumpai, dengan menawarkan kasih, pengharapan, dan rahmat Tuhan. Kita harus memanfaatkan kekuatan kesaksian pribadi, dengan menyaksikan bagaimana Kristus telah mengubah hidup kita, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria itu. Kita harus memiliki semangat misionaris, atau sekurangnya, ikut mendukung dan terlibat dalam pekerjaan misionaris, menyebarkan Injil ke daerah-daerah yang belum terjangkau, memahami ladang misi secara global. Kita harus masuk ke dalam proses tabur tuai, dengan berinvestasi dalam pertumbuhan rohani kita, memperdalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus, dan menuai hasil dari perjalanan penginjilan yang kita lakukan dengan setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan Tuhan, bersyukur atas kasih setia-Mu yang telah memberdayakan kami dalam misi kami sebagai umat Kristiani. Bantulah kami menerapkan pesan Tuhan hari ini dalam kehidupan kami, untuk menyadari pentingnya penginjilan, dan menjadi pahlawan misi dalam masyarakat di sekitar kami. Bukalah mata dan hati kami terhadap mereka yang membutuhkan, dan semoga kesaksian kami bersinar sebagai mercusuar pengharapan. Berkatilah pekerjaan para misionaris di seluruh dunia, dan bantulah kami menaburkan benih firman-Mu di dalam hati kami. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang tak tergoyahkan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.